Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga penonton sehat semua dan baik-baik saja. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Isan dengan nomor induk mahasiswa 1910312210066. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Kali ini saya ingin menyampaikan materi yang berjudul Inovasi Terbuka. Inovasi adalah mengubah atau menciptakan suatu ide yang akan membantu kegiatan sehari-hari atau dalam perusahaan. Untuk perusahaan, alasan utama inovasi dilakukan adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara kerja dan praktik yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Proses inovasi seringkali dianggap sebagai suatu kegiatan yang rumit, sulit, serta mahal. Namun, dalam suatu masalah serta kesulitan, akan muncul terobosan dan ide-ide baru yang akan membantu suatu kegiatan menjadi lebih mudah. Salah satu solusi yang didapatkan dalam masalah inovasi internal ini adalah munculnya berbagai macam model inovasi terbuka atau yang lebih dikenal dengan open innovation. Inovasi terbuka adalah istilah yang digunakan untuk mempromosikan pola pikir di era reformasi menuju inovasi yang bertentangan dengan kerahasiaan dan mentalitas silat dari laboratorium penelitian perusahaan yang masih tradisional. Manfaat dan kekuatan pendorong di balik peningkatan keterbukaan telah dicatat dan dibahas sejak tahun 1960-an, terutama yang berkaitan dengan kerjasama antar perusahaan dalam riset and development. Penggunaan istilah inovasi terbuka yang mengacu pada peningkatan kerjasama eksternal di dunia yang kompleks telah dipromosikan secara khusus oleh Henry Chesbrough, asisten profesor dan direktur fakultas dari Haas School of Business di Universitas California untuk Pusat Inovasi Terbuka, dan Meir Tekdimom, ketua inovasi terbuka di Louis. Istilah ini awalnya disebut sebagai paradigma yang mengasumsikan bahwa perusahaan dapat dan harus menggunakan ide-ide eksternal serta ide-ide internal dan jalur internal dan eksternal ke pasar, karena perusahaan ingin memajukan teknologi mereka. Baru-baru ini saja didefinisikan sebagai proses inovasi terdistribusi berdasarkan aliran pengetahuan yang dikelola secara sengaja melintasi batas-batas organisasi, menggunakan mekanisme keuangan dan non-keuangan yang sejalan dengan model bisnis organisasi. Definisi yang lebih baru ini mengakui bahwa inovasi terbuka tidak hanya berpusat pada perusahaan, ia juga mencakup kepada konsumen kreatif dan komunitas para pengguna inovator. Batas antara perusahaan dan lingkungannya menjadi lebih dapat ditembus. Inovasi dapat dengan mudah berpindah ke dalam dan keluar antara perusahaan dan perusahaan lain, dan antara perusahaan dan konsumen kreatif yang menghasilkan dampak pada tingkat konsumen, perusahaan, industri, dan masyarakat. Lanjut. Karena inovasi cenderung diproduksi oleh orang luar dan para pendiri di perusahaan rintisan daripada di dalam organisasi yang sudah ada. Gagasan utama di balik inovasi terbuka adalah bahwa dalam dunia pengetahuan yang tersebar luas, perusahaan tidak dapat bergantung sepenuhnya pada penelitian mereka sendiri, tetapi harus membeli atau proses lisensi atau penemuan, yaitu paten, dari perusahaan lain. Ini disebut inovasi terbuka masuk. Selain daripada itu, penemuan internal yang tidak digunakan dalam bisnis perusahaan harus dilakukan di luar perusahaan, misalnya melalui perizinan, usaha patungan, atau spin-off. Ini disebut inovasi terbuka keluar. Selain itu, inovasi terbuka mengeksplorasi berbagai sumber internal dan eksternal. Tidak hanya dapat dianalisis di tingkat perusahaan, tetapi juga dapat dianalisis di tingkat antar organisasi, tingkat intraorganisasi, ekstraorganisasi, dan di tingkat industri, regional, dan masyarakat. Ada pula keuntungan dari inovasi terbuka, yaitu mengurangi biaya penelitian dan pengembangan, potensi peningkatan produktivitas pembangunan, penggabungan pelanggan di awal proses pengembangan, peningkatan dalam akurasi untuk riset pasar dan penargetan pelanggan, meningkatkan kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, berpotensi untuk sinergisme antara inovasi internal dan eksternal. Ada kelebihan, ada juga kekurangan. Menerapkan model inovasi terbuka secara alami yang dikaitkan dengan sejumlah risiko dan tantangan, termasuk yang pertama, kemungkinan untuk
mengungkapkan informasi yang tidak dimaksudkan untuk dibagikan. Yang kedua, potensi bagi organisasi tuan rumah untuk kehilangan keunggulan kompetitif mereka sebagai akibat dari pengungkapan kekayaan intelektual. Yang ketiga, meningkatnya kompleksitas dalam mengontrol inovasi dan mengatur bagaimana cara kontributor mempengaruhi proyek. Dan yang keempat, merencanakan cara untuk mengidentifikasi dan menggabungkan inovasi eksternal dengan benar. Selanjutnya, model-model dari inovasi terbuka. Yang pertama, digerakkan oleh pemerintah. Yang kedua, platform produk. Pendekatan ini melibatkan pengembangan dan pengenalan produk yang telah selesai sebagian untuk tujuan menyediakan kerangka kerja atau perangkat alat bagi kontributor untuk mengakses, menyesuaikan, dan mengeksploitasi. Tujuannya adalah agar kontributor dapat memperluas fungsionalitas produk platform sekaligus meningkatkan nilai produk secara keseluruhan untuk semua orang yang terlibat. Yang ketiga, ada desain dan pengembangan produk kolaboratif. Sama halnya dengan platform produk, organisasi memasukkan kontributor mereka ke dalam pengembangan produk. Ini berbeda dari platform adalah dalam arti bahwa selain penyediaan kerangka kerja yang dikembangkan kontributor, organisasi hosting masih mengontrol dan memelihara produk yang akhirnya dikembangkan bekerja sama dengan kontributor mereka. Metode ini memberi organisasi lebih banyak kendali dengan memastikan bahwa produk yang benar dikembangkan secepat mungkin sekaligus mengurangi keseluruhan biaya pengembangan. Keempat, kompetisi ide. Dalam model ini memerlukan penerapan sistem yang mendorong daya saing di antara kontributor dengan memberi penghargaan pada pengiriman yang berhasil. Kompetisi pengembang seperti acara hackathon dan banyak inisiatif crowdsourcing termasuk dalam kategori inovasi terbuka ini. Metode ini memberi organisasi akses yang tidak mahal ke sejumlah besar ide inovatif sekaligus memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kebutuhan pelanggan dan kontributor mereka. Kelima, perantara inovasi adalah orang atau organisasi yang memfasilitasi inovasi dengan menghubungkan beberapa pemain independen untuk mendorong kolaborasi dan inovasi terbuka, sehingga memperkuat kapasitas inovasi perusahaan, industri, wilayah, atau negara. Dengan demikian, mereka mungkin menjadi pemain kunci untuk transformasi dari mode inovasi tertutup dan menjadi mode terbuka. Yang keenam, ada dalam sains. Di Australia, Loic Boltzmann Gesellschaft memulai proyek bernama Beritahu Kami tentang masalah kesehatan mental dan menggunakan konsep inovasi terbuka untuk pertanyaan penelitian crowdsource. Institut ini juga meluncurkan lab untuk inovasi terbuka dalam sains untuk mengajari 20 ilmuwan terpilih konsep inovasi terbuka selama 1 tahun. Selanjutnya, jaringan inovasi. Sama halnya dengan kompetisi ide, sebuah organisasi memanfaatkan jaringan kontributor dalam proses desain dengan menawarkan hadiah dalam bentuk insentif. Perbedaan tersebut berkaitan dengan fakta bahwa jaringan kontributor digunakan untuk mengembangkan solusi untuk masalah yang teridentifikasi dalam proses pengembangan, bukan produk baru. Penekanan perlu diberikan pada penilaian kapabilitas organisasi untuk memastikan penciptaan nilai dalam inovasi terbuka. Yang terakhir, ada perendaman pelanggan. Meskipun sebagian besar berorientasi pada akhir siklus pengembangan produk, teknik ini melibatkan interaksi pelanggan yang ekstensif melalui karyawan organisasi tuan rumah. Perusahaan dengan demikian dapat secara akurat memasukkan pelanggan sementara juga memungkinkan mereka untuk lebih terlibat dalam proses desain dan siklus manajemen produk. Adapun perbedaan dari inovasi terbuka dan inovasi tertutup, yaitu inovasi terbuka kontras dengan inovasi tertutup, terutama terkait dengan cara inovasi dihasilkan. Perusahaan inovasi tertutup beroperasi di bawah lingkungan inovatif mandiri, sementara perusahaan inovasi terbuka mencari pengetahuan eksternal untuk strategi manajemen inovasi mereka. Singkatnya, dalam inovasi tertutup, sumber ide berasal dari internal, sedangkan dalam inovasi terbuka, sumber ide berasal dari pihak eksternal perusahaan. Adapun contoh inovasi terbuka pada masa sekarang, yaitu yang terjadi pada perusahaan Krupp,
Inovasi merupakan bahan bakar yang mendorong laju pertumbuhan kerap. Kerap menggabungkan kekuatan inovasi dari dalam dan luar perusahaan. Kerap berinovasi dengan dukungan lebih dari 2.000 ilmuwan dan lebih dari 100.000 pekerja di seluruh dunia. Meski memiliki tradisi riset yang kuat, dari total keseluruhan kekayaan intelektual atau KI terkait pengolahan makanan, Krab hanya menguasai 2%, sisanya sebanyak 98% dihasilkan oleh riset-riset di luar Krab. Potensi KI internal dan eksternal tersebut kemudian digabungkan dengan jaringan inovasi di luar perusahaan di mana pertumbuhannya semakin meningkat. Inilah yang disebut dengan open innovation atau inovasi terbuka. Menyadari hal tersebut, Krab kemudian mengembangkan jaringan eksternalnya untuk menangkap peluang dari kolam KI inovasi eksternal. Diperlukan perubahan budaya dan perilaku signifikan untuk menerapkan inovasi terbuka. Oke, sampai situ saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.